Setan Merah berhasil menyelesaikan 3 penandatanganan penting di akhir jendela transfer. Altay Bayındır, Sergio Reguilon dan Sofyan Amrabat semuanya menandatangani kontrak. United juga mengumumkan telah memberi kontrak 1 tahun kepada Jonny Evans. Total 7 pemain baru masuk untuk tim senior, 2 kiper, 1 bek tengah, 1 bek kiri, 2 gelandang, serta 1 striker. Erik ten Hag sekarang memiliki skuadnya dan tidak akan dapat merekrut pemain baru, kecuali mereka berstatus bebas transfer, hingga jendela transfer Januari dibuka. Eric Bailly, Donny van de Beek dan Scott McTominay gagal mendapat langkah keluar, namun masih berpeluang meninggalkan klub, dengan tujuan klub di luar Britania, yang masih membuka jendela transfernya. Manchester United juga telah merekrut bek kiri berusia 16 tahun, Harry Amas, dari Akademi Watford. Gelandang Tyler Fletcher dan Jack Fletcher juga bergabung dari Akademi City untuk memperkuat tim muda MU. Setelah sebelumnya menghabiskan sekitar 180 juta pound untuk membeli Andre Onana, Mason Mount dan Rasmus Højlund, klub kini telah menambahkan Altay Bayındır dan Sergio Reguilon ke skuad mereka. Mereka kemudian mengamankan kepindahan pemain internasional Maroko, Sofyan Amrabat, sebelum batas waktu pukul 11 malam. Dengan status pinjaman selama 1 musim, United harus membayar 10 juta euro dengan opsi pembelian dalam perjanjian dengan Fiorentina. Klub sekarang harus menyerahkan daftar skuad terbaru dengan nomor punggung ke Liga Premier untuk dipublikasikan. Agar memenuhi syarat untuk pertandingan menghadapi Arsenal, United harus menyerahkan dokumentasi penandatanganan paling lambat pukul 12 siang pada hari Jumat. Meski pertandingan mereka melawan Arsenal dilangsungkan pada hari Minggu, namun Liga Inggris menetapkan hal tersebut harus dilakukan pada hari kerja. Baik Reguilon dan Bayındır masuk tepat waktu untuk tampil melawan The Gunners, tetapi Amrabat tidak bisa bermain. Mason Greenwood telah bergabung dengan Getafe dengan status pinjaman dari Manchester United. Greenwood akan menghabiskan musim bersama tim La Liga tersebut. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa perjanjian dengan Getafe tidak termasuk biaya pinjaman. Menurut sumber, pihak Spanyol memberikan kontribusi kecil terhadap gajinya, namun United akan terus membayar sebagian besar gajinya. Greenwood memiliki kontrak di Old Trafford hingga 2025 tetapi diperkirakan tidak akan bermain lagi untuk klub tersebut. Pernyataan United yang dikeluarkan pada hari menyatakan bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan klub La Liga Getafe CF dengan status pinjaman selama 1 musim. Klub akan terus memberikan dukungannya kepada Mason dan keluarganya selama masa transisi ini. United mengontrak bek kiri Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon, dengan status pinjaman. Beberapa jam kemudian, Alvaro Fernandes menyelesaikan peminjamannya ke Granada. Sementara bek kanan Spanyol, Marc Jurado, resmi pindah secara permanen ke klub kasta kedua Spanyol, Espanyol. Penyerang Charlie McNeil juga resmi dipinjamkan ke klub Stevenage di level ketiga Inggris. Total 22 pemain United dijual atau dipinjamkan. Sementara 8 pemain yang habis kontrak dilepas sebagai free agent, termasuk David De Gea. Manchester United menikmati akhir jendela transfer musim panas yang sibuk, dengan mendatangkan 4 pemain sebelum batas waktu pukul 11 malam. Yang paling menonjol di antara penambahan baru adalah Sofyan Amrabat. Gelandang tersebut bergabung dari Fiorentina dengan status pinjaman dengan biaya 8,5 juta pound. United akan berargumentasi bahwa hal ini menunjukkan Ten Hag mendapat dukungan di bursa transfer, namun bagaimana jika dibandingkan dengan rival The Reds di Premier League? Chelsea, di bawah Mauricio Pochettino menjadi pembelanja terbesar di jendela transfer musim panas. Ambisi ingin kembali ke Liga Champions, biaya terbesar mereka dihabiskan untuk Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion yang bergabung dengan harga awal 100 juta pound. Uang besar juga dikucurkan untuk gelandang bertahan Southampton Romeo Lavia, Christopher Nkunku dari RB Leipzig, dan pemain sayap muda Manchester City, Cole Palmer.
Meski mereka menjual pemain seperti Mason Mount dan Mateo Kovacic, Chelsea sudah mengeluarkan uang dalam jumlah gila dengan total pembelanjaan 397 juta pound. Berbeda dengan MU, pengeluaran Man City lebih terukur pada jendela transfer kali ini. Mereka mendatangkan masing-masing Mateo Kovacic dan Jeremy Doku. Transfer besar musim panas Pep Guardiola adalah bek RB Leipzig Joško Gvardiol. City melakukan total pembelanjaan 206 juta pound. Pasukan Mikel Arteta gagal dalam perebutan gelar Liga Premier musim lalu, dan Arsenal menghabiskan banyak uang musim panas ini untuk berusaha meraih trofi. Declan Rice dari West Ham adalah penandatanganan utama, tetapi Arsenal juga mengontrak Kai Havertz dari Chelsea dan Jurrien Timber dari Ajax. Arsenal melakukan total pembelanjaan 201 juta pound. Sementara Liverpool menandatangani satu target United, Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Dominik Szoboszlai adalah transfer terbesar Liverpool dalam hal pengeluaran uang dengan total pembelanjaan 147 juta pound. Tottenham Hotspur dalam era baru dengan Ange Postecoglou. Kedatangan James Maddison dari Leicester City tampaknya sudah membuahkan hasil, sementara kepindahan permanen Dejan Kulusevski membuat total pembelanjaan 165 juta pound. Terakhir, Newcastle United yang membeli Sandro Tonali dari AC Milan. Transfer penting lainnya termasuk Harvey Barnes dari Leicester City dan Tino Livramento dari Southampton dan Lewis Hall dari Chelsea. Total pembelanjaan 130 juta pound. Arsenal akan berusaha mencatat kemenangan Liga Premier ketiga mereka musim ini ketika mereka menjamu rival Manchester United di Emirates pada hari Minggu. Aaron Ramsdale tetap di gawang meski sebuah kesalahan pada pertandingan versus Fulham pekan lalu. Ben White biasanya ditempatkan di posisi sentral, namun kembalinya White ke posisi bek kanan akan membantu kelancaran serangan Arsenal. Duet bek tengah William Saliba dan Gabriel Magalhaes akan tampil pertama kali musim ini. Gabriel hanya 2 kali tampil, itu pun sebagai pemain pengganti dengan total 24 menit di liga sejauh ini. Oleksandr Zinchenko jadi bagian terakhir dari 4 bek reguler The Gunners yang memulai musim 2022-3023. Di tengah, Thomas Partey, yang terlihat kurang nyaman di posisi bek kanan, akan lebih cocok untuk bermain di lini tengah, terutama dengan masalah cedera berkepanjangan yang dialami MU. Duetnya dengan Declan Rice berpotensi memenangkan lini tengah. Playmaker Martin Odegaard masih mencari kontribusi gol dari permainan terbuka di liga, tetapi berhasil mencetak gol kemenangan timnya di Crystal Palace dari titik penalti. Sementara sayap kanan Bukayo Saka jadi momok bagi MU. Saka mencetak 3 gol dalam 7 penampilan sebelumnya melawan Setan Merah. Saka akan menyuplai striker Edin Ketia bersama sayap kiri Gabriel Martinelli. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah berbicara tentang ketersediaan striker Rasmus Højlund menjelang pertandingan hari Minggu melawan Arsenal di Liga Premier. Ia telah mengonfirmasi bahwa Højlund akan tersedia untuk menghadapi Arsenal. Menurutnya Højlund siap jadi starter. Namun United tidak akan diperkuat 3 pemain kunci tim utama untuk pertandingan pada Minggu sore, dengan Luke Shaw, Rafael Varane dan Mason Mount semuanya absen karena masalah kebugaran masing-masing. Andre Onana telah menunjukkan kelasnya tetapi juga mengalami beberapa momen buruk. Ia akan kembali sebagai kiper utama dengan Altay Bayındır sebagai cadangan. Aaron Wan-Bissaka akan kembali di posisi bek kanan, dengan Diogo Dalot di bek kiri. Sergio Reguilon telah didatangkan sebagai pemain pinjaman darurat, tetapi pastinya akan diturunkan dari bangku cadangan melawan Arsenal dengan absennya Shaw dan Tyrell Malacia. Duet bek tengah pilihan terbaik adalah Lisandro Martinez dan Victor Lindelof, dengan Johnny Evans dan Maguire sebagai cadangan. Casemiro harus melangkah ke Stadion Emirates dengan begitu banyak pemain bertahan yang cedera. Dia akan kembali berduet dengan Christian Eriksen yang mencetak 1 gol pekan lalu. Antony,
masih harus bermain lebih baik meski kembali jadi starter. Bruno Fernandes diharapkan kontribusinya di sepertiga akhir dalam menentukan hasil pertandingan. Di sayap kiri, Marcus Rashford terbukti lebih tajam di sisi sayap dibandingkan di lini tengah, terlibat dalam ketiga gol melawan Forest. Di depan, Anthony Martial akan jadi pilihan pertama dengan Rasmus Højlund di bangku cadangan.